Tani Lovers, Anda kembali menyaksikan program Kabar Sepekan Menteri Pertanian. Dalam Kabar Sepekan Menteri Pertanian kali ini, akan kami sampaikan sejumlah kegiatan penting Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, mulai tanggal 27 September hingga 1 Oktober 2021. Bersama saya Vika Novianti, inilah catatan penting Menteri Pertanian selama sepekan selengkapnya. Kabar Sepekan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di minggu ketiga atau tepatnya tanggal 27 September 2021 mengawali kegiatannya sebagai berikut. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengunjungi 2 pabrik pakan ternak terbesar di Indonesia, di antaranya PT Java Komplit Indonesia dan PT Karon Pokhan Indonesia. Dalam kunjungannya tersebut, Menteri Pertanian memastikan ketersediaan pasokan jagung pakan ternak dalam kondisi aman. Langkah ini sekaligus dilakukan untuk menepis isu kelangkaan jagung yang menjadi perbincangan publik dalam beberapa waktu belakangan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menegaskan, meski terdapat pelambatan panen raya yang menyebabkan terjadinya kendala distribusi serta dinamika harga, namun secara faktanya stok jagung dipastikan dalam kondisi aman. Secara faktual, secara data, ketersediaan jagung, produksi jagung kita, budidaya jagung kita cukup jalan dengan baik. Kalau kemudian ada dinamika dan lain-lain, itu bagian-bagian yang setiap saat juga berfluktuasi seperti itu. Tetapi secara normatif, semua berjalan seperti apa yang adanya dari tahun ke tahun, bahkan produktivitas kita setiap tahun makin meningkat. Catatan penting Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, yaitu pada tanggal 29 September 2021, ialah Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melakukan panen raya jagung Nusantara secara serentak di Desa Banjarsari, Kecamatan Kladenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yang diikuti dari berbagai provinsi dan 130 kabupaten di Indonesia. Panen jagung ini guna membuktikan stok jagung dalam negeri tersedia dalam memenuhi bahan pakan secara mandiri. Menteri Pertanian menjelaskan, sesuai perintah Presiden Joko Widodo, jagung merupakan salah satu komoditi yang harus digenjot produksinya. Oleh karena itu, Mentan menegaskan pemerintah tetap menjaga agar harga jagung di pasar tidak overhype karena akan mengganggu subsektor lain. Untuk itu, guna membantu para peternak yang terdampak fluktuasi harga jagung, Kementan memberikan subsidi jagung khususnya untuk peternak mandiri. Sesuai dengan prediksi kita, ternyata alhamdulillah hasilnya jagung ada. Bahwa kemudian ada harga yang naik, lain lagi persoalan lah. Sekali-sekali biarlah petani jagung dapat uang juga kan. Berlanjut pada tanggal 30 September 2021, kegiatan penting Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yakni sebagai berikut. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menghadiri kegiatan acara bertajuk Fiesta Singkong 2021 dengan tema Produktivitas Meningkat Sejahtera Bersama Singkong. Dalam acara yang digelar secara virtual dari Ruang Agriculture Warum Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta ini, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyampaikan, hadirnya kegiatan Fiesta Singkong ini dapat memberi semangat kepada masyarakat singkong Indonesia dan petani singkong untuk dapat terus meningkatkan produksi singkong agar dapat menjadi makanan pendamping beras atau nasi serta makanan pokok lainnya. Mentan juga menegaskan, ke depan ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Pertama adalah budidaya singkong yang lebih baik, membuat pasca panen dan pengolahan singkong yang lebih baik, hingga menghadirkan pasar singkong yang stabil hingga memenuhi kebutuhan singkong dunia. Karena itu ingin saya katakan Fiesta Singkong ini sebenarnya mengakumulasi 3 agenda. Agenda budidaya di hulu, bagaimana kita nanam singkong yang harus makin lebih baik, dan tentu saja tidak berakhir sampai di situ. Sesudah budidaya, bagaimana membuat pasca panen yang lebih baik dan kemudian mengolahnya. Kita mulai masuk seperti itu. Kita tidak hanya menjual singkong seperti kemarin, tapi harus bisa mengolahnya. Dan chef-chef kita yang mengambil bagian
adalah bentuk-bentuk konkret seperti itu yang besok harus ada. Selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2021, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melanjutkan kegiatan pentingnya sebagai berikut. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bersama jajarannya mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2021 secara virtual dari Ruang Agriculture Warum, Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta. Upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo sebagai inspektur upacara ini berlangsung hikmat di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta. Dalam sambutannya, Menteri Pertanian mengatakan, dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila merupakan kewajiban yang harus diterapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya insan pertanian. Menegakkan nilai-nilai Pancasila bagi seluruh jajaran Kementerian Pertanian, mulai dari penyuluh dan seluruh komponen pertanian, khususnya ASN dan para pejabat pertanian adalah sebuah keharusan. Nilai-nilai Pancasila kita yakini adalah nilai kehidupan, budaya, dan way of life, jalan hidup, pandangan hidup, filosofi hidup, dan darah daging seluruh anak bangsa, lebih khusus mereka yang mengurus pertanian di seluruh Indonesia. Demikianlah kabar sepekan edisi kali ini. Saya Fika Novianti beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam TV Tani, televisi pertanian pertama di Indonesia. Sampai jumpa.